Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yohana. Selamat datang dalam kegiatan Project Based Learning mahasiswa semester 4, Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Politeknik Negeri Pontianak. Dalam rangkaian kegiatan Matching Fund tahun 2022, dengan produk unggulan ikan bandeng pesto dan sambal ikan tongkol. Kegiatan Project Based Learning ini dilakukan di workshop teknologi pengolahan hasil perikanan kerjasama dengan PT Arunajaya Nuswantara. Berada di workshop teknologi pengolahan hasil perikanan. Sekarang kita akan melihat proses pengolahan ikan bandeng presto dan sambal ikan tongkol. Seperti apa prosesnya? Yuk kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke proses pertama. Proses pertama yaitu penerimaan bahan baku. Bahan baku yang diterima perlu dilakukan pemeriksaan apakah sudah sesuai atau tidak dengan yang sudah dipesan. Kemudian bahan baku ditimbang dan dicuci dengan air bersih. Selanjutnya, ikan yang sudah dicuci dengan bersih kemudian kita sisik. Proses penyisikan ini harus dilakukan dengan baik dan hati-hati tanpa melukai daging ikan. Proses penyisikan ini diberi es untuk tetap menjaga rantai dingin ikan. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah penyiangan insang dan isi perut ikan yang mampu memperpanjang daya awet ikan. Penyiangan perlu diikuti dengan pencucian sempurna di dalam rongga perut dan insang menggunakan air bersih yang dingin. Pastikan ikan dicuci benar-benar bersih, kemudian dilakukan sortasi pada ikan untuk menentukan size berdasarkan bentuk, berat jenis, dan ukuran yang nantinya ditaburi dengan es. Di sini kita menggunakan ikan bandeng untuk membuat olahan ikan bandeng presto. Selanjutnya, siapkan bahan dan peralatan untuk bumbu pembuatan ikan bandeng presto. Setelah itu, bahan dihaluskan dengan blender. Nah, ikan bandeng presto tadi dibagi menjadi 3 varian rasa, yaitu ikan bandeng presto rasa balado, ikan bandeng presto rasa rica-rica, dan ikan bandeng presto rasa gulai. Keluarkan ikan yang tadi dilapisi dengan es untuk diberikan bumbu. Pemberian bumbu harus merata dengan melumuri semua bagian ikan sampai ke bagian dalam rongga perut, lalu diamkan sebentar supaya bumbu yang tadi meresap sempurna. Sambil menunggu, siapkan pembungkus aluminium, kemudian bungkus ikan bandeng satu persatu sesuai varian rasa dengan menggunakan pembungkus aluminium. Selanjutnya, masukkan ikan bandeng ke dalam mesin presto. Susunlah semua ikan bandeng ke dalam mesin presto sesuai kapasitasnya. Lama waktu yang diperlukan untuk memasak ikan bandeng presto sekitar 2 jam. Setelah 2 jam, buka tutup pembuangan uap panas. Biarkan panci presto sampai uap panasnya hilang. Setelah dirasa uap panasnya sudah hilang, kemudian buka tutup panci presto. Setelah dingin, barulah ikan bandeng presto
diangkat. Untuk proses selanjutnya adalah pengemasan. Nah, ikan bandeng presto yang tadi sudah didinginkan, masukkan ke dalam plastik polimer yang kemudian dihampa udarakan dengan menggunakan mesin vakum. Untuk penyimpanan ikan bandeng presto dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyimpanan suhu ruangan dan penyimpanan suhu dingin. Nah, kalian sudah melihat apa-apa saja kegiatan dalam proses pembuatan ikan bandeng presto. Baiklah, sekarang kita akan melihat seperti apa proses pembuatan sambal ikan tongkol. Ingin tahu? Mari kita lihat. Di sini di tahap penerimaan bahan baku, ikan tongkol akan ditimbang terlebih dahulu. Ikan tongkol akan difilet terlebih dahulu. Setelah itu dicuci bersih sebanyak 3 tahap. Masukkan ikan tongkol filet yang akan diberi perasan air jeruk. Fungsi dari memberikan perasan air jeruk adalah untuk menghilangkan bau amis terhadap daging ikan tongkol. Setelah itu, semua ikan tongkol dicuci lagi sebanyak 3 tahap untuk menghilangkan perasan air jeruk. Lalu kita lanjut ke tahap pengukusan. Nah, di tahap pengukusan ini ikan tongkol disusun ke dalam panci. Sambil menunggu ikan tongkol dikukus, siapkan bahan-bahan untuk membuat bumbu sambal ikan tongkol. Kemudian bahannya dihaluskan. Ikan tongkol yang selesai dikukus diangkat lalu disuir dagingnya. Kemudian daging ikan tongkol yang sudah selesai disuir akan ditimbang menjadi 3 bagian. Setelah ditimbang, daging ikan tongkol dimasak dengan bumbu sesuai varian rasanya. Nah, di sini sambal ikan tongkol dibagi menjadi 3 varian rasa, yaitu sambal ikan tongkol varian rasa balado, sambal ikan tongkol varian rasa rica-rica, dan sambal ikan tongkol varian rasa gulai. Sesudah masak, sambal ikan tongkol didiamkan hingga dingin. Proses selanjutnya adalah packing. Semua sambal ikan tongkol yang sudah dingin dimasukkan ke dalam kemasan sesuai varian rasanya. Setelah itu, sambal ikan tongkol akan dilakukan sterilisasi untuk menjamin keamanan terhadap pencemaran oleh mikroorganisme dan memperpanjang waktu simpan. Sambal ikan tongkol yang sudah disterilisasikan akan didinginkan, kemudian akan dipasang label sesuai dengan varian rasanya.